Baik sahabat sekalian, ini adalah tema yang akan kita sama-sama diskusikan. Kita sama-sama diskusikan dalam waktu beberapa menit ke depan begitu. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui TQM. TQM, Total Quality Management itu. TQM itu seperti apa dan bagaimana implementasinya dalam konteks pendidikan. Karena begini, sahabat sekalian, TQM ini sebetulnya lahirnya bukan dari rahim dunia pendidikan. TQM ini lahir dari rahim dunia industri, ya, dari dunia industri yang kemudian coba kita tarik bagaimana implementasinya kalau tarik ke dunia pendidikan begitu. Nah, ini selama beberapa menit ke depan kita akan coba melihat bagaimana apakah akomodatif atau tidak gitu. Nah, berbicara TQM, kita tentu akan berbicara mutu. Makanya kita awali dari strategi peningkatan mutu. Kita harus mengenali dulu mutu itu apa gitu ya. Ini kita mulai dulu dari mutu tentu. Saya mengambil referensi dari beberapa ilmuwan, salah satunya adalah pencetus TQM sendiri. William Edward Deming, ini pencetus TQM. Konsep TQM ini orangnya dari Deming. Siapa Deming nanti kita bicara. Oke, jadi kualitas itu apa? Mutu itu apa? Sesuatu yang menjadi harapan pelanggan. Keinginan pelanggan. Ya, harapan keinginan pelanggan ini adalah mutu dalam perspektif Deming, pelanggan gitu ya. Apa yang menjadi harapan dan keinginan pelanggan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai sebuah mutu. Nah, ini sebetulnya mulanya tadi saya katakan dari dunia industri. Di dunia industri itu orang mencari produk mutu yang produk yang bermutu. Produk yang bermutu itu yang dihadirkan oleh perusahaan itu adalah yang sesuai dengan keinginan pelanggan tentunya begitu. Ini dalam perspektif Deming. Dalam perspektif Crosby, mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Nah, biasanya ada checklist persyaratan tertentu untuk sebagai sebuah kualifikasi. Ambil contoh yang sederhana, misalnya untuk seorang siswa ketika dia melanjutkan ke sekolah lanjutannya, maka dia ada persyaratan. Seorang siswa ketika ingin lulus, maka ada persyaratan. Calon karyawan ketika masuk ke perusahaan, dia ada persyaratan. Persyaratan-persyaratan itu yang menjadi tolak ukur dari mutu. Jadi ketika sesuai dengan persyaratan atau hal-hal yang ditetapkan di awal, nah itu, maka bisa dikatakan bermutu dalam perspektif Crosby. Lalu yang terakhir, ini juga masih ilmuwan yang berkontribusi terhadap lahirnya teori atau TQM ini, yaitu Juran. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Ya, ketika sebuah produk begitu ya, kita bicara dulu produk karena ini awalnya tadi dari rahim industri, sesuatu yang sesuai dengan spesifikasinya yang dibutuhkan, nah ini dikatakan bisa bermutu gitu ya. Nah, ini kurang lebih mutu itu seperti apa. Dalam hal ini, paradigma berpikir tentang mutu, tentang quality ini kita masih bicara terkait dengan industri. Nah, terkait dengan industri. Jadi ketika bicara pelanggan, nah dalam konteks industri pelanggan pembeli gitu. Di dunia pendidikan itu siapa pelanggannya itu? Siapa pelanggannya itu tentu. Nah, salah satunya tentu adalah siswa atau mahasiswa atau orang tua tentunya yang memanfaatkan dunia pendidikan ini. Nah, bagaimana peningkatan mutu dalam pendidikan? Nah, saya mencoba menggalinya dalam strategi TQM ya untuk saat ini. Baik,
Terkait dengan kualitas, ini ada perkembangan manajemen kualitas. Pertama, dikenal dengan istilah quality control. Ya. Jadi untuk melihat kualitas itu, pada awal-awalnya itu dilihat bagaimana produk itu jadi dulu gitu. Nah, ini quality control. Prinsipnya ya, prinsip quality control itu produknya jadi dulu, baru diperiksa. Jika tidak sesuai standar, maka tidak jadi dipasarkan dan diteliti kelemahannya untuk perbaikan produk selanjutnya. Oke, kita misalnya bicara industri nih, nanti kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Jadi produknya jadi dulu. Nah, bisa dibayangkan buat dulu produk, kemudian selesai ketika tidak sesuai, tidak bermutu lah bahasanya begitu, maka nggak dia dijual. Betapa banyak modal yang bisa keluar seperti ini nih ya. Nah, perkembangan selanjutnya untuk manajemen kualitas ini, manajemen mutu ini, ya muncul istilah quality assurance. Bedanya, kalau quality assurance ini adalah pencegahan kesalahan selama proses. Dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan, diusahakan langsung perbaikan. Nah, ini adalah prinsip zero defect. Prinsip zero defect. Nah, bedanya, kalau yang awal quality control itu, produknya jadi dulu. Tidak sesuai kualitas, maka tidak jadi dipasarkan dan dijadikan masukan, ya kelemahan-kelemahan perbaiki untuk menghasilkan produk yang baru. Sementara quality assurance itu pencegahannya kesalahan selama proses. Jadi selama proses kalau ada kesalahan langsung perbaiki sehingga berusaha menghindari dari kesalahan-kesalahan yang muncul gitu. Nah, pada akhirnya nanti akan muncul produk yang baik gitu. Jadi selama prosesnya didampingi terus. Nah, dalam konteks pendidikan mana yang lebih adaptif kira-kira ya? Quality control atau quality assurance? Apakah kita biarkan manajemen atau kualitas mutu pendidikan ini selesai, baru setelah anak itu selesai nanti dievaluasi ini salahnya ini. Atau selama proses itu ada ada perbaikan, ada analisa perbaikan dan sampai di akhir itu hasil mutu yang baik. Mana kira-kira yang lebih adaptif? Namun, kelanjutan pada proses selanjutnya ada muncul manajemen kualitas berbasis TQM tadi yang saya katakan, yang kita akan bicarakan ke depan ini. Nah, ini setelah proses selanjutnya begitu ya, muncul TQM ini. Bagaimana mencegah terjadinya kesalahan dan perbaikan kualitas terus-menerus? Oke, mencegah terjadi kesalahan, ya. Dan perbaikan kualitasnya terus-menerus dengan menyandarkan pada kebutuhan pelanggan. Jadi awalnya dianalisa dulu kebutuhan pelanggannya itu apa, keinginan orang tua, keinginan masyarakat ini terkait dengan dunia pendidikan itu apa ke depan. Nah, baru disiapkan begitu. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi dulu dan baru dianalisa. Nah, kalau ini sistemnya, kalau TQM ini adalah bagaimana melihat kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, kemudian produknya itu dalam hal ini dalam pendidikan adalah jasa. Ya, jasa ya. Kalau tadi berbicara kita sudah tarik dari dunia industri ke dunia pendidikan. Kalau di industri itu tentunya bahasanya produk, maka di dunia pendidikan ini adalah jasa, pelayanan jasa dan dilihat dari kemana arah keinginan atau kebutuhan pelanggan itu. Nah, ini sudah mulai masuk ke TQM ya, ke TQM. Jadi seperti itu. Ada beberapa kata kunci pelanggan. Nah, ini akan digaungkan atau disampaikan oleh saya, itu ada bahasa kebutuhan pelanggan, pelayanan pelanggan, ini terkait dengan TQM. Baik, kita lanjutkan. Apa itu TQM? Gitu ya. Apa itu TQM? Seperti apa? Nah, ada 3 kata kunci
ada 3 kata dalam TKM ini. Ada 3 kata gitu ya. Total, ya. Keseluruhan sistem. Jadi bukan hanya pimpinan saja, di situ ada bawahan, ada proses, ada input, ada dan seluruh pelanggan. Jadi ini sebuah sistem yang dikajinya itu adalah bukan sub bagian tertentu, tapi secara utuh, universal gitu ya. Itu total. Jadi bagian manajemen ini menyangkut pada semua lini, semua persoalan, semua posisi gitu ya. Kemudian ada quality, karakteristik sesuatu yang memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Mutu bahasa kita tadi, ya. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen. Apa itu? Proses yang menghasilkan output secara baik dan outcome sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam bahasa Indonesia, TKM ini seringkali diistilahkan dengan manajemen mutu terpadu. Gitu ya, MMT, manajemen mutu terpadu, atau TKM sama MMT itu juga bahasanya gitu ya. Nah, jadi adalah sebuah proses ya untuk peningkatan mutu secara total, ya, secara terpadu, secara proses peningkatan mutu secara terpadu. Terpadu itu tidak hanya sub-sub saja, tapi total secara universal, secara keseluruhan begitu. Ini TKM, ya, Total Quality Management. Baik, kita lanjutkan. Masih apa itu TKM? Nah, ini berdasarkan teori Susskind dan Kieser itu mengatakan budaya organisasi yang mendukung pencapaian kepuasan pelanggan. Lagi-lagi saya katakan kata kuncinya kepuasan pelanggan, ya, secara konstan atau terus menerus. Nah, ada 2 kata kunci lagi nih, ya. Kata kunci yang kedua, terus menerus. Ya, nanti akan ada muncul lagi di slide-slide selanjutnya terkait dengan keyword-keyword ini. Kepuasan pelanggan, kemudian ada perbaikan terus menerus melalui sistem peralatan, teknik dan pelatihan yang terintegrasi. Hal ini menyangkut perbaikan proses-proses organisasi yang kontinu, ya, guna menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Sementara kalau Edward Salis, nah ini Edward Salis ini adalah tokoh TKM yang kemudian mengadopsi TKM ke dunia pendidikan. Sebuah filosofi mengenai perbaikan secara terus-menerus. Kata kuncinya ya, nah, muncul continuous improvement. Nah, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para pelanggannya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya. Oke, kita lanjut. Itu terkait dengan TKM dalam perspektif para ilmuwan ya, di beberapa referensi yang saya temukan tentunya. Kita lanjutkan. Sudah. Ya. Nah, sebelum kita mendalami tentang TKM dalam perspektif pendidikan, ya, kita coba telaah dulu sejarah TKM. Sejarah TKM. Ini berkaitan dengan kondisi di Jepang setelah selesai Perang Dunia Kedua. Ya. Saat itu industri di Jepang hancur total. Nah, untuk bangkit dari kehancurannya, sekitar tahun 50-an, ya, Asosiasi Insinyur Jepang mengundang Edward Deming, Dr. William Edward Deming. Dia ini orang Amerika, ya, untuk melatih para insinyur Jepang dalam bidang manajemen untuk mencapai kualitas yang kemudian dikenal dengan teorinya TQM, Total Quality Management. Ya, bisa dibayangkan kondisi psikologis di Jepang saat itu, ya,
Akan tetapi mereka tidak terpuruk dengan keadaan, mereka mencari solusi. Bahkan sampai menghadirkan ilmuwan dari luar, dari Amerika, yang terkenal dengan ilmu manajemennya, gitu ya. Yang kemudian lahirlah TKM. Nah, pada masa selanjutnya, konsep TKM Deming ini ternyata berhasil di Jepang itu. Berhasil di Jepang itu. Justru ironisnya, di negaranya sendiri, di Amerika Serikat, itu konsep TKM saat itu tidak mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena pengusaha saat itu sedang merasa puas, nyaman dengan posisi yang ada, keberhasilan yang dicapai. Jadi lagi santai-santai aja gitu, posisinya aman. Ini kondisinya kan berbeda dengan di Jepang saat itu ambruk dan dia ingin coba bangkit. Posisi di Amerika saat itu lagi mapan, kemudian ya TKM juga tidak familiar karena memang posisinya biasa-biasa saja. Nah, akan tetapi ya setelah industri Jepang itu merajai pasar dunia, kita tahu dalam otomotifnya, dalam apa namanya ya, produksi otomotifnya luar biasa di Jepang dan seterusnya lah begitu ya. Nah, ternyata ini menjadi bahan pemikiran orang Amerika saat itu. Mereka baru sadar, oh ternyata TKM ini luar biasa. Pencetusnya orang Amerika, di Amerika itu tidak terlalu dipakai begitu. Nah, orang lain pakai, nah justru mereka kaget, ternyata TKM ini efeknya luar biasa. Akhirnya mereka mulai mempelajari kembali dan mengimplementasikannya, termasuk dalam dunia pendidikan, begitu. Nah ini sejarahnya TKM ya, sejarahnya TKM itu. Jadi Deming saat itu ya, dipanggil oleh orang Jepang untuk mengembangkan atau dalam rangka bangkit dari keterpurukan saat itu, gitu. Nah, ini sejarahnya TKM dan saat itu berarti kita maklumi bahwa ini dalam konteks dunia industri di awal-awalnya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa hal pokok dalam implementasi TKM. Yang pertama, kata kunci tadi pernah saya katakan continuous improvement. Ada perbaikan terus-menerus. Ya, ada perbaikan terus-menerus. Ketika ada perbaikan terus-menerus, maka di situ ada analisa, di situ ada harapan, di situ ada rekomendasi untuk selanjutnya. Nggak diem, dinamis dia kenanya. Gitu. Tidak puas dengan yang dicapai saat itu. Perbaikannya terus-menerus. Perbaikannya terus-menerus. Yang kedua, ada tadi quality assurance. Ada standar mutunya dulu, gitu ya. Ada standar mutunya. Ya, ketika proses tadi ya, ketika proses itu ada kesalahan mutunya apa yang diperbaiki dan seterusnya, gitu ya. Maka dalam konteks pendidikan visi, ya, visi misi itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana visi dan misi itu muncul? Maka visi dan misi itu adalah harus disandarkan pada dalam konteks TKM itu harus mengadaptasi terhadap keinginan pelanggan, kebutuhan pelanggan tentunya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada perubahan kultur, ada perubahan budaya kerja. Ada perubahan budaya kerja di situ. Ya, namanya juga perbaikan. Ya. Perbaikan itu adalah sesuatu yang tentu dinamis. Nah, maka budaya kerjanya pun harus berbudaya mutu, gitu ya. Harus berbudaya mutu. Nah, bagaimana implementasinya di lapangan tentunya. Nah, ini melibatkan total tadi secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan, di situ ada kepala sekolah, di situ ada dalam perspektif mikro ya, di sekolah gitu ya. Ada kepala sekolah, di situ ada tenaga pendidik, kependidikan, ada pendidik, sampai ke bawah ada OB, ada dan seterusnya gitu. Dia nggak bisa sendirian. Dalam konteks makro, pendidikan dalam konteks makro, bagaimana visi
visi negara ke depan, ya. Kemudian kalau dulu ada GBHN, kemudian dituangkan dalam beberapa program kerja kabinet, kemudian diturunkan ke peraturan kementerian, ya, dan seterusnya, menjadi beberapa kebijakan pendidikan, gitu ya. Ada perubahan kultur di situ, ada perubahan budaya di situ. Nah, kemudian selanjutnya ada perubahan organisasi. Nah, dari pengorganisasian secara tradisional, bagaimana membangun pembelajaran, pengorganisasian yang transformatif tentunya, yang sesuai dengan tadi kebutuhan pelanggan apa dirubah. Ya, perubahan organisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting di samping perubahan budaya tadi. Ada perubahan budaya, juga ada perubahan organisasi ke arah yang lebih baik tentunya. Bagaimana proses regulasi, pendisiplinan dan seterusnya begitu ya, membuat SOP dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jadi nggak bisa kita hanya berpikir bahwa tujuan visi itu dibangun oleh lembaga saja. Dia harus mengadaptasi dunia luar. Ke depan itu kebutuhannya apa masyarakat itu, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kebutuhan pelanggan itu adalah bagaimana pendidikan menjadi jembatan untuk siswa adaptif terhadap perubahan zaman misalnya. Nah, maka lembaga pendidikan dia harus mempelajari perubahan ke depan itu seperti apa. Apa yang dibutuhkan generasi di masa yang akan datang, maka harus diadaptasi. Ya. Semua budaya kerja di lembaga pendidikan itu visinya dan seterusnya, termasuk sampai strateginya, itu diarahkan pada keinginan atau kebutuhan pelanggan ke masa yang akan datang itu. Nah, ini beberapa hal pokok dalam implementasi TQM, gitu ya, dalam total quality management. Oke, kita lanjutkan. Manfaat TQM dalam dunia pendidikan, ya, ada beberapa manfaat ketika TQM diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menggerakkan hal yang positif. Kenapa? Karena begini, dengan menggerakkan nilai, moralitas, karakter, ataupun akhlak, ya, ini apa? Artinya ulang ya, jadi bahwa hal-hal itu kan hal positif. Menggerakkan nilai menjadi lebih baik kan gitu ya. Jadi ketika ada analisa bagaimana apa yang harus diperbaiki, perbaikan terus-menerus kan gitu. Ini kan menggerakkan sebuah nilai karakter atau moralitas atau akhlak. Sehingga sumber daya manusia yang ada di lingkup itu tergerak untuk senantiasa melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kan lahir dari keyakinan bahwa dalam mengimplementasikan TKM itu semua pihak harus bekerja secara maksimal dari awal sampai akhir dengan baik dan benar tentunya. Nah, ini kan ada gerakan kebaikan, ada gerakan positif, ada yang terjadi di sistem itu. Nah, ini manfaatnya dalam dunia pendidikan. Ada gerakan yang mengarah pada hal-hal yang positif, hal-hal yang kebaikan, yaitu perbaikan menuju lebih baik tentunya. Yang kedua, memuaskan pelanggan. Dengan TQM, lembaga jadi tahu apa kebutuhan atau harapan pelanggan. Sehingga lembaga bisa fokus memenuhi harapan tersebut. Nah, kepuasan pelanggan itu menjadi tujuan akhir dalam TQM ini. Maka pelanggan menjadi wasit terhadap mutu. Ya, mutunya itu bukan pimpinan, wasitnya itu bukan pimpinan, bukan pengawas, bukan atasan, tapi pelanggan, gitu ya. Murid dan wali murid adalah pelanggannya, gitu ya. Pelanggannya. Jadi kepuasan dari murid dan wali murid itu adalah mutu itu sendiri, gitu.
implementasi dari mutu itu adalah tadi wali murid atau murid itu puas dengan pelayanan dari lembaga pendidikan itu, puas dalam konteks mikro, puas pelayanan dari sekolah, dalam konteks meso tengah-tengah gitu ya, puas dengan regulasi kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya gitu misalnya, atau provinsi. Dalam tingkat makro, masyarakat puas dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pendidikan. Gitu. Ada sekarang kan konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Ini kan kebijakan berdasarkan analisa-analisa dari kebutuhan pelanggan ke depan. Ya, ada yang disebut dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Bagaimana lembaga pendidikan ini adaptif terhadap DUDI, ya, dunia usaha dan dunia industri begitu. Kemudian yang ketiga, mencegah hal yang buruk. Mencegah hal yang buruk. TQM merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu, ya, atau quality assurance. Sehingga dengan TQM lembaga berusaha bebas dari kesalahan atau zero defect itu tadi. Nah ini TQM ini memaksa, begitu ya, memaksa kita manajemen sistem untuk kemudian selalu terhindar dari hal-hal yang buruk, yang tentu merugikan pelayanan, merugikan mutu tadi gitu ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 manfaat ketika kita mengimplementasikan TQM dalam dunia pendidikan. Menggerakkan hal-hal yang positif, kemudian bisa memuaskan pelanggan dan mencegah dari munculnya hal-hal yang buruk ya selama proses, tentunya selama proses. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke langkah TQM, tadi dikatakan ada kita memuaskan pelanggan. Berarti kita harus tahu dulu bagaimana memetakan mutu, gitu ya. Bagaimana memetakan mutu terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan TQM ini. Ada banyak cara, ada banyak strategi, diantaranya adalah strateginya benchmarking. Benchmarking ini adalah salah satu. Bisa yang lain, misalnya evaluasi di sekolah, EDS, gitu ya. Ada MONEF, monitoring atau dan sebagainya. Nah, salah satu yang familiar dalam konsep TQM itu adalah benchmarking. Ini salah satu upaya TQM. Apa itu? Proses pengukuran produk dan layanan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara studi banding, gitu. Jadi kita bisa tahu posisi mutu kita saat ini adalah ketika kita bisa membandingkan, ya, membandingkan dengan yang lain tentunya. Nah, kabar baiknya TQM ini, ya, TQM ini tidak hanya dimiliki oleh lembaga pendidikan yang dalam tanda kutip mahal, dalam tanda kutip pendidikan yang bonafide, ya, atau TQM ini sudah hanya diimplementasikan atau khusus untuk sekolah-sekolah yang berbayaran tinggi, tidak, gitu ya. Tidak. Jadi TQM ini sesungguhnya bisa dimiliki oleh siapapun lembaganya, yang jelas dia punya kemauan untuk terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan, itu saja. Jadi tidak dalam posisi TQM ini adalah sistem yang dibangun oleh lembaga bonafide, tidak. Ya. Dan dari posisi manapun bisa dimulai. Sekolah baru, sekolah yang muridnya
di pinggiran atau posisinya secara geografis di pinggiran, bisa dimanapun. Jadi nggak mesti gimana, dan tidak menjadi sebuah apa, ketika dengan TKM itu dalam posisi dia harus dari startingnya itu dari posisi tinggi misalnya, tidak. Akreditasi A baru menggunakan TKM, tidak gitu. Jadi yang biasa-biasa juga, sebetulnya kan semangatnya. Nah, studi banding itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam posisi dimanapun. Jadi studi banding itu bukan sesuatu yang bisa hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan berstatus tinggi misalnya gitu ya, Ponapi dan seterusnya, tidak gitu. Ada. Nah, makanya ada beberapa model benchmarking. Ada empat model benchmarking. Pertama, internal benchmarking. Apa itu? Membandingkan operasi-operasi di antara fungsi-fungsi dalam organisasi sendiri. Ya, misalnya contoh antar cabang. Jadi masih di lingkup sendiri, bisa antar cabang, bisa antar jurusan, bisa antar seksi begitu, yang masih di lingkup internal. Saya melihat atau begini aja, misalnya salah satunya, kita mengenal dengan universitas terbuka misalnya, yang ada beberapa cabang di daerah tertentu. Cabang A bisa saja melihat di cabang B bagaimana dan seterusnya, kelebihan dan seterusnya. Nah, bagaimana di situ melihat melihat kelebihan kekurangannya, gitu. Analisis SWOT minimal lah gitu ya, kelebihannya, kekurangan, tantangan, dan harapannya seperti apa, sehingga apakah itu nanti bisa diaplikasikan di cabang kita atau tidak gitu ya. Atau dalam sebuah seksi, satu lembaga itu di satu lembaga sekolah misalnya, di situ kan ada beberapa garapan, ada bidang kurikulumnya, ada bidang sarana, ada bidang humas dan seterusnya lah begitu ya. Ada tendik, ada pendidik, ada tenaga pendidikan. Nah, bagaimana kita saling bisa belajar memperbaiki diri ya dalam konteks antar seksi ya belajarnya gitu ya. Ini masih internal benchmarking. Ini bisa kita lakukan. Gitu ya. Ini kita bisa lakukan. Yang kedua, ada yang disebut dengan competitive benchmarking. Membandingkan dengan lembaga lain. Sekolah A ke sekolah B, ini sudah biasa gitu ya. SMK A ke SMK B dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka mempelajari, dalam rangka meningkatkan tentunya mutunya. Perbaikan layanan, perbaikan kualitas ke depannya. Kemudian ada lagi functional benchmarking. Functional benchmarking ini adalah studi banding dalam fungsi atau bidang yang sama di lembaga yang berbeda jenis. Nah, ini agak menarik ini. Ya. Fungsinya sama gitu ya. Tapi lembaganya berbeda. Contohnya katakan sekolah, di sekolah itu kan ada bagian HRD-nya misalnya gitu ya, ada bagian HRD-nya. Nah, bagaimana ingin mempelajari manajemen terkait dengan HRD, tapi tidak ke sekolah. Dia melihat misalnya di HRD di bank atau di HRD-nya di perusahaan begitu ya. Nah, IT-nya, katakan gitu IT-nya. Sekarang kan sekolah juga berbasis IT terus di mana-mana gitu ya. Bagaimana? Nah, atau begini, mungkin bisa juga bagaimana sekolah belajar ke Erlas dalam konteks PJJ, pendidikan jarak jauh gitu ya. Itu kan jenisnya berbeda gitu ya. Akan tetapi fungsinya sama dalam konteks PJJ-nya gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan sebagai salah satu bentuk benchmarking. Kemudian yang keempat itu ada generic benchmarking. Nah, kalau ini studi banding ke lembaga yang berbeda jenis, nah, contohnya ya sekolah belajar ke bank. Nah, dalam konteks manajemennya secara umum gitu ya, bisa gitu. Bagaimana leadership-nya,
bagaimana pelayanannya, gitu ya. Bagaimana kita melihat bank melayani nasabah. Nah, diimplementasikan nilai-nilai budayanya itu, gitu ya, nilai-nilai pelayanannya itu oleh sekolah melayani siswa, melayani orang tua dan seterusnya, gitu ya. Atau bisa jadi ke rumah sakit, bagaimana mereka melayani apa namanya pasien, gitu ya. Komunikasinya seperti apa, manajemennya seperti apa, bisa juga, gitu ya. Nah, ini keempat hal ini ya bisa dilakukan sebagai TKM dalam rangka mempelajari bagaimana posisi mutu kita dan mutu kedepannya seperti apa, gitu ya. Gitu. Nah, ini harus tentu dipelajari. Kita bisa tahu keinginan pelanggan itu salah satunya ya seperti ini. Salah satu caranya. Ada cara lain seperti saya katakan tadi, ada evaluasi diri dan seterusnya, itu bisa juga dijadikan sebagai sebuah acuan, gitu ya, sebagai sebuah acuan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mencoba menelaah pra-TKM ini, tadi salah satu strateginya adalah benchmarking yang bisa kita lakukan ya. Kita akan menelaah beberapa langkah TKM. Nah, langkah TKM ini dikenal dengan trilogi kualitasnya Juran. Tadi Juran kita kutip ya definisinya tadi terkait dengan mutu gitu. Nah, langkah-langkah TKM ini ya, pertama adalah quality planning. Bagaimana kualitas perencanaannya dulu? Perencanaannya seperti apa? Tadi kita sudah menelaah ya dengan strategi benchmarking tadi, kemudian dipetakan dalam sebuah mutu yang akan dituju, gitu ya, yang dicapai, gitu. Mutu yang, nah ini pertama mutu perencanaannya dulu harus baik. Mutu perencanaannya dulu harus baik, mutunya harus terencana. Nah, ini diimplementasikan dalam visi misi strategi, gitu ya. Konsep. Jadi kita ini mau ngapain? Nah, dalam konteks bernegara, pendidikan dalam konteks bernegara, ada tujuan pendidikan. Dicantumkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional misalnya. Nah, ini quality planning-nya. Pada saat lembaga pendidikan ingin mengarah pada TKM, perencanaannya dulu ditata. Mau ngapain? Ke depan targetnya apa? Ya. Setelah itu baru ada quality control. Ya. Bagaimana memastikan mutu itu berjalan atau pengendalian. Ini pengendaliannya ya. Pengendalian terhadap mutu itu, gitu. Jadi mengendalikan agar sesuai dengan proses tadi, ya. Termasuk kalau dalam quality assurance tadi adalah zero defect, gitu ya. Itu memastikan tidak ada kesalahan ketika proses itu. Ketika ada langsung ada perbaikan tentunya. Nah, quality control di situ. Jadi setelah quality planning, perencanaannya sudah matang, perencanaan mutunya sudah bagus. Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana pengendaliannya itu, gitu, atau kontrolnya itu, pengendalian itu harus juga bagus. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah pengendalian baik, bagus dengan sistem yang tertata tentunya, itu ada quality kontrol, gitu, bagaimana sistem kontrolnya, di situ sistem pengawasannya, gitu ya, perbaikannya seperti apa. Nah, langkah yang terakhir itu adalah quality improvement. Jadi, perbaikan secara terus-menerus, perbaikan mutu secara terus-menerus. Ya, sederhananya begini, nanti akan saya sampaikan siklus TKM di akhir, gitu ya. Sederhananya begini.
Ada pertama itu kita merencanakan dulu misi strategi yang akan dituju atau dicapai. Kemudian dilaksanakan prosedur pengendalian yang bagus, yang baik sesuai dengan sistem ada. Kemudian nanti ketika di akhir ada dua kemungkinan, tercapai atau tidak tercapai, gitu kan tujuannya. Ketika tidak tercapai, maka dia bikin rekomendasi baru, perencanaan baru untuk mencapai tujuan yang belum tercapai. Jika sudah tercapai pun sama, dia merekomendasikan perbaikan-perbaikan hal yang baru, yang kemudian merencanakan lagi mutu yang akan dituju selanjutnya. Kalau tadi sudah tercapai mutu pertama, maka step atau level yang kedua direncanakan lagi. Nah, maka TQM ini adalah bukan sesuatu yang statis. TQM ini adalah sesuatu yang dinamis, yang dia terus bergerak dengan keinginan pelanggan atau harapan masyarakat ke depannya. Gitu ya. Ingat, perlu dicatat bahwa sebetulnya dalam konteks pendidikan, bahwa tujuan akhir itu, ya, tujuan akhir pendidikan itu tidak selamanya sifatnya bersifat adaptif terhadap perkembangan duniawi. Ya, ada juga yang pelanggan itu ingin bagaimana siswa itu berkarakter positif misalnya gitu ya. Nah, posisi karakter positifnya itu seperti apa? Ini bergerak terus. Saat ini tercapai karakter kan harus ditingkatkan lagi. Ada sikap kedisiplinan, ada dan seterusnya gitu ya. Ada tanggung jawab, ada kepercayaan dirinya dan seterusnya. Itu kan dinamis gitu. Dinamis. Nah, begitupun dalam konteks dunia adaptif terhadap dunia industri. Bagaimana dunia industri itu mengharapkan misalnya lulusan itu katakan punya kompetensi komunikasinya bagus. Ternyata lembaga saat ini dunia pendidikan membaca itu, maka kemudian diadaptasi bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kemudian berhasil. Nah, ke depan direncanakan lagi komunikasinya bagus, pengembangan komunikasinya seperti apa, atau skillnya misalnya yang lainnya, atau karakternya, atau knowledge-nya, gitu ya, atau performance-nya gitu, yang mana? Nah, ini tentu terus dianalisa apa kira-kira yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang tentunya, gitu ya. Pelanggan menjadi tolak ukur, ya, kebutuhan pelanggan menjadi tolak ukur. Dunia industri termasuk salah satu saja sebetulnya, salah satu saja gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada makanya 3 kata kunci dalam TQM ini. Pertama tadi ya, saya katakan berkali-kali, ini semacam password atau keyword gitu ya, kata kunci. Pertama dalam TQM ini adalah continuous improvement, gitu ya. Perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Ya. Jadi jangan puas dengan hasil yang sudah dicapai. Kemudian ada fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan, bukan fokus pada pemilik lembaga, bukan. Tidak juga fokus pada harapan dari target pemerintah, tapi ke pelanggan. Nah, nanti fokus pada pelanggan ini akan menjadikan standar mutunya nantinya. Kemudian fokus pada mutu, baru fokus pada kualitasnya. Jadi 3 hal ini yang menjadi kata kunci dalam TQM. Continuous improvement, customer focus, dan quality atau mutu, ya, kualitas begitu ya. Nah, 3 hal ini yang perlu dicatat menjadi hal yang penting dalam implementasi TQM. Baik, kita lanjutkan. Nah, hal yang penting tadi, salah satu hal yang penting dari 3 kata kunci itu adalah continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Ada 5 prinsip. Ada 5 prinsip dalam continuous improvement itu. Pertama,
konsistensi melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi setelah memperbaiki bukan berarti puas selesai dengan perbaikan itu, tapi terus senantiasa nggak puas dengan apa yang sudah didapatkan, gitu ya. Tidak puas dengan sesuatu yang sudah didapatkan, walaupun sudah baik. Apalagi perbaikan, apalagi terus menerus. Nah, ini prinsip dari continuous improvement yang pertama. Senantiasa tidak berhenti dia untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian prinsip yang kedua, pelatihan peningkatan sumber daya manusianya secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan, salah satu SDM itu adalah misalnya pendidik. Ujung tombak pendidikan itu adalah pendidik, guru di situ. Nah, tidak cukup hanya sekali saja guru itu diberikan pelatihan, tidak, harus terus menerus, tidak bisa sekali dua kali, gitu ya. Oke, nah pelatihan itu menjadi sesuatu yang penting, kebutuhan dalam konsep TKM ini. Anda yang sekarang menjadi guru, Anda yang sekarang memiliki lembaga pendidikan, maka agenda-agenda peningkatan kompetensi itu menjadi sebagian penting, gitu ya. Dan harus masif. Ya. Jangan-jangan pelatihan hanya buat guru saja, misalnya pelatihan untuk OB-nya ada enggak, gitu ya. Untuk tenaga pendidikannya ada enggak, gitu ya, dan seterusnya. Ini harus dilakukan secara masif dan terukur, terstruktur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap individu terlibat dalam perbaikan berkelanjutan. Nah, ini juga yang harus saya garis bawahi. Terkadang begini, keinginan besar itu hanya ada bermuara di pimpinannya saja, gitu ya. Pimpinannya bagus, punya keinginan besar, tapi nggak bisa diturunkan, dijabarkan ke bawah misalnya. Atau bisa jadi terbalik. Dalam konteks di bawah, ada keinginan besar secara untuk memperbaiki mutu, tapi kurang direspon misalnya dengan lembaga atau pimpinan, gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu. Atau ada beberapa subsistem yang dia anti dengan perubahan, gitu ya. Contoh misalnya pimpinan udah bagus, guru juga sudah bagus, ya, tapi tenaga kependidikannya misalnya, atau sebagian dari tenaga kependidikannya, atau sebagian dari sumber daya manusianya, gitu ya, cenderung tidak adaptif dengan perubahan. Nah, ini nggak bisa. Jadi semuanya, karena itu tadi kan bahasanya total quality management. Total itu menjadi bagian integral atau sesuatu yang sifatnya universal, tidak bisa hanya sendiri-sendiri begitu. Secara keseluruhan masih. Kemudian yang keempat, ya, prinsip yang keempat itu menetapkan tujuan sebagai patokan perbaikan berkelanjutan. Jadi saat ini kita menentukan tujuan apa, tercapai bikin tujuan yang kedua, tercapai bikin tujuan yang ketiga, dan seterusnya. Itu TKM. Kemudian mengapresiasi proses perbaikan berkelanjutan. Jangan lupa dalam konteks pimpinan pendidikan, pada saat ada proses perbaikan itu apresiasi. Bentuk apresiasi itu banyak, gitu ya. Apresiasi itu banyak. Ya, bagaimana kita menghargai. Pada prinsipnya manusia itu semuanya ingin dihargai. Itu prinsipnya. Nah, proses menghargai ini sebetulnya sesuatu yang dinamis, tidak mesti dengan hadiah saja, atau tidak mesti dengan, ya bahkan bisa jadi tepukan tangan atau senyuman saja itu adalah bentuk apresiasi, sapaan dan seterusnya kan banyak. Nah, makanya ini penting. Pentingnya pemimpin pendidikan untuk kemudian bisa atau pandai mengapresiasi terhadap proses perbaikan. Nah, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip yang paling utama dalam TKM. Tadi ada tiga ya, ada tiga
ada hal di TKM itu, ya, ada quality planning, ada quality control, ada quality improvement yang kemudian menjadi continuous improvement. Dan bahkan 3 kata kunci juga tadi ada continuous improvement, ada fokus customer, dan quality. Continuous improvement, perbaikan berkelanjutan terus-menerus, ini bagian terpenting dari TKM. Ya. Bahkan menjadi tujuan utama atau permanen agar lembaga pendidikan tidak ditinggal oleh pelanggan. Nah, saya kira ini juga TKM ini sudah dilakukan ini oleh Erlas. Nah, saya melihat perbaikan terus-menerus. Luar biasa Pak Aji, saya salut dengan Pak Aji yang dia tidak pernah berhenti berinovasi gitu ya. Dan begitupun Pak Samuel, bagaimana terus memperbaiki kualitasnya. Ini kan salah satu bentuk implementasi TKM dalam memanage webinar misalnya gitu ya. Nah, kita tarik dalam konteks lembaga pendidikan juga seperti itu bisa kita lakukan. Jadi ada yang tadinya sifatnya tatap muka, kemudian tatap muka ada kendala dan seterusnya, siasatnya dengan webinar ada kendala dan seterusnya. Terus ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, saya kira ini adalah salah satu prinsip continuous improvement yang menjadi yang penting. Oke, kita lanjutkan. Di Jepang tadi ya, kita bermula dari Jepang, ada sebuah filosofi di TKM ini ya, yang adaptif dengan TKM maksud saya gitu. Jadi ini juga filosofi hidup sebetulnya, filosofi hidup ya. Selain filosofi TKM juga menjadi filosofi hidup. Yaitu filosofi dari TKM adalah continuous improvement. Nah, saya ingin sedikit bercerita. Bahwa ternyata filosofi TKM atau continuous improvement ini dalam konteks TKM ada salah satu filosofi hidup yang sangat bermakna, yaitu konsep Kaizen. Konsep Kaizen ini ada di Jepang ini. Nah, ada 5 hal. Saya cerita dulu Kaizen. Kaizen itu apa sih? Kaizen itu filosofi hidup memperbaiki dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Sekali lagi saya katakan ini adalah konsep hidup. Ini bisa diimplementasikan dalam diri kita juga, Kaizen ini. Jadi memperbaiki sesuatu dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, begitu. Nah, ini Kaizen. Nah, ini juga salah satu diksi atau salah satu filosofi yang muncul dalam konsep TKM. Bagaimana dalam konteks lembaga pendidikan? Hal-hal yang kecil dalam dunia pendidikan itu, baik di lembaga pendidikan atau di tingkat pemegang kebijakan pendidikan dan seterusnya, itu tidak dimulai dari yang besar, dilihat dulu dari hal kecil. Ini Kaizen. Hal-hal teknis, hal-hal yang sederhana, perbaiki itu terus-menerus. Nah, ini sesuai dengan prinsipnya continuous improvement, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam konsep atau filosofi Kaizen ini, ya, ada beberapa hal yang menjadi bagian penting. Pertama ada teamwork, kerjasama tim. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus dikuatkan dulu, harus dikuatkan. Tidak bisa TKM, tidak bisa continuous improvement itu berjalan sendiri-sendiri, total dari bahasanya. Kemudian ada disiplin diri, ada disiplin diri. Masing-masing bagian di sistem itu mendisiplinkan dirinya. Jangan menunggu didisiplinkan oleh orang lain begitu. Sebagai staf dia punya rule yang sudah disepakati, tinggal melaksanakan. Nah, ini sebetulnya. Pada akhirnya teamwork juga berpengaruh. Apa? Jadi pada saat tertentu tentu kerjasama tim ini bisa saling mengingatkan terhadap personal disiplinnya itu ya. Kemudian apa lagi? Improve moral. Peningkatan moralitas.
Peningkatan moralitas itu penting dalam konsep Kaizen itu, ya. Ada di sana termasuk perbaikan-perbaikan karakter, ya. Kemudian ada lagi quality circle. Mata rantai kualitas atau mutu. Jadi ketika mutu tadi sudah tercapai, muncul mutu selanjutnya yang dicapai lagi, mutu selanjutnya yang dicapai, dan seterusnya gitu. Jadi menjadi mata rantai yang berkelanjutan, ya. Kemudian yang terakhir, suggestion for improvement, ini adalah rekomendasi perbaikan selanjutnya. Jadi dari proses yang ada, dievaluasi, muncul rekomendasi perbaikan, direncanakan lagi, diimplementasikan lagi, kemudian termasuk kontrol lagi, muncul hasil, jadi rekomendasi lagi, dan seterusnya gitu. Nah, ini konsep Kaizen. Konsep Kaizen ini juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperbaiki dari hal-hal yang kecil, memperbaiki dari hal-hal yang sederhana, gitu, yang terdekat, yang paling mudah dulu. Nah, ini Kaizen namanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam konteks continuous improvement, kita beberapa hal yang kita bisa implementasikan, ya, dalam kehidupan di lembaga kita atau kehidupan kita. Pertama, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini prinsip dalam continuous improvement, gitu ya. Kemudian tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa perbaikan atau peningkatan kualitas. Dia senantiasa melakukan perbaikan. Sudah baik, terus dibaikin lagi. Sudah baik, terus diperbaikin lagi. Apalagi yang belum baik. Jadi hari-harinya itu senantiasa tidak puas dengan tanpa perbaikan, tanpa peningkatan, gitu ya. Kemudian masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang dihindari, ya. Masalah itu adalah sesuatu yang dikelola. Ya, dalam konteks continuous improvement ini, ya, masalah itu sesuatu yang dikelola. Menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan, gitu ya, tidak diratapi, bahkan dihindari, gitu. Tidak. Jadi masalah itu masih ada hikmahnya, gitu, dalam rangka peningkatan atau perbaikan kualitas ke depannya. Kemudian menghargai adanya perbaikan dan peningkatan kualitas. Penghargaan itu penting, menghargai, apresiasi itu penting, ya. Kalau ada yang berbuat baik atau kemudian memperbaiki kinerjanya dan seterusnya, maka di situ ada langkah yang harus dilakukan, yaitu ada apresiasi. Apresiasi itu bukan hanya milik atasan loh. Apresiasi itu tidak hanya milik atasan. Apresiasi itu milik kita bersama semuanya. Apa salahnya bawahan mengapresiasi atasan atau teman sebaya dan seterusnya, gitu ya. Saling mengapresiasi. Dan yang terakhir adalah perbaikan atau peningkatan kualitas tidak harus memerlukan investasi yang besar. Tadi saya katakan, konsep TKM ini sebetulnya tidak hanya untuk lembaga pendidikan yang berafid, tidak. Yang baru berdiri dengan modal siswa sedikit saja sudah bisa melaksanakan TKM. Sudah bisa mengimplementasikan bagaimana perbaikan mutu setelah terus-menerus. Baik. Ada 3 dimensi aktualisasi prinsip continuous improvement di lembaga pendidikan. Pertama, apa yang kemudian terus diperbaiki itu? Melakukan diperbaiki secara kontinu itu. Pertama adalah regulasi. Peraturan-peraturannya, ya, terus dilakukan perbaikan. Di situ ada tata tertib, ya, di situ ada apalagi aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang disepakati. Di situ ada surat keputusan, di situ peraturan-peraturan, regulasi, ya. Disesuaikan dengan pelanggan ke depan itu seperti apa, gitu ya. Yang harapan dari pelanggan itu seperti apa. Adaptasikan regulasi itu dengan harapan-harapan itu, gitu. Adaptasikan. Jadi kalau sudah tidak adaptif, sudah tidak cocok, sudah tidak sesuai, maka ada regulasi baru yang adaptif. Dalam konteks contoh, ya, saya ambil contoh,
dalam konteks makro saya pakai. Dalam konteks makro, pergantian kurikulum itu tentu kan diadaptasi terhadap perkembangan zaman, gitu ya. Muncullah misalnya kurikulum 2013 ini dalam konteks makro, gitu ya. Nah, maka dilahirlah misalnya peraturan menteri terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Saya ambil contoh dalam konteks makro. Katakan yang saya lihat misalnya di Kementerian Agama. Di tahun 2014 itu ada keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013. Nah, pada masa selanjutnya kemudian dunia pendidikan melihat kualitas pendidikan dalam konteks internasional, misalnya ada hal yang harus direvisi, ada hal yang harus diperbaiki. Dan dilihat misalnya indikatornya adalah PISA, rendahnya nilai PISA misalnya, gitu ya, di tingkat internasional. Nah, bagaimana diadaptasi kurikulum 2013 ini untuk mengadaptasi kebutuhan mutu di tingkat internasional misalnya? Maka dalam rangka mendongkrak PISA itu banyak yang dilakukan. Salah satunya misalnya dengan memperbaiki proses pembelajaran dalam konteks meningkatkan ranah kognisi yang biasa misalnya berbasis LOTS atau pemikiran tingkat rendah, gitu, memahami, kemudian apalagi mengingat, gitu ya. Nah, ini kan kita katakan ini masih LOTS. Nah, ternyata dalam PISA itu mengadaptasi soal-soal yang berbasis HOTS misalnya, gitu ya. Ini fakta. Ternyata dalam PISA itu adalah mengadaptasi soal-soal yang berbasis high order thinking skill, menganalisis, mencipta, gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka kemudian di tahun 2019 Kementerian Agama memunculkan revisi regulasi yang tadi saya katakan di awal, 2014 tadi, KMA 165 menjadi direvisi di tahun 2019 KMA 183 tahun 2019. Apa? Kurikulum 2013 tapi mengadaptasi pembelajaran dengan ranah kognisi yang dinaikkan, yang tadinya memahami kemudian jadi menganalisis. Nah, supaya adaptif dengan nanti PISA ke depan misalnya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini regulasi seperti ini perlu terus dianalisis sesuai dengan kebutuhan, termasuk di regulasi di tingkat mikro di lembaga pendidikan. Nah, salah satu contoh visi misi itu dituangkan dalam regulasi satuan pendidikan. Regulasi itu aturan. Sekolah menentukan visi dan misi. Setelah ditentukan, diketok palu, dibuatlah SK. Bahwa visi dan misi sekolah ini adalah ini. Saya contoh, visi misinya misalnya untuk saat ini adalah bagaimana membangun karakter mulia, misalnya, gitu ya, garis besarnya. Nah, dituangkan dalam sebuah regulasi keputusan lembaga pendidikan bahwa sekolah akan menentukan tujuannya pendidikan ini, yang dititik beratkannya itu adalah terkait dengan akhlak mulia. Nah, bagaimana dengan standar nasional pendidikan yang diberlakukan secara masif, secara keseluruhan? Itu mah standar. Kalau yang namanya standar harus dilakukan biasa. Jadi begini, bahwa TKM ini bukan melabrak standar nasional pendidikan, bukan. Bahwa TKM ini kemudian misalnya menjadikan sebuah tujuan di luar tujuan-tujuan dari negara SNP, bukan. Kalau itu sudah standar, dilakukan biasa. Nah, TKM kemudian memunculkan standar-standar yang menjadi kelebihan yang bisa diadaptasikan dengan kebutuhan pelanggan tentunya. Dan sejalan dengan 8 standar nasional tadi. Nah, contoh 8 standar sudah terbiasa. Kemudian sekolah ingin membreakdown terkait dengan karakter
baik dijadikanlah visi misi membangun karakter yang baik sampai tahun 2025 misalnya gitu atau 2023. Nah, dievaluasi perjalanannya, regulasinya di aturan-aturan tentang bagaimana pembelajaran terkait apa yang adaptif terhadap visi itu dibikin aturannya. Guru supaya seperti ini karakternya, siswa karakter seperti ini, pembelajaran berbasis karakter seperti ini. Nah, ini regulasi ditata dengan baik. Gitu ya. Yang kedua, implementasinya. Apakah itu kurikulumnya, programnya, sarana prasarananya harus memunculkan SOP, Standard Operating Procedure. Jadi SOP itu dibentuk. Supaya apa? Supaya implementasinya itu sesuai dengan track. Harus ada SOP. Contoh SOP untuk pembelajaran, guru ngapain dulu, kemudian keluar. RPP itu kan sebagai salah satu SOP juga gitu ya. Nah, jadi banyak lah gitu ya. Standar-standarnya yang tentu harus disepakati dalam supaya implementasinya nggak keluar jalur. Yang kedua, yang ketiga pengendaliannya. Nah, dimensi aktualisasi prinsip continuous improvement di laboratorium ini adalah yang ketiga itu adalah pengendalian. Identifikasi masa kelemahan-kelemahan. Ya, di dalam konteks pengendalian itu adalah kelemahannya di mana, perbaikannya seperti apa, solusinya seperti apa. Oh, ini kelemahannya di sini, perbaikannya apa, seperti apa, solusinya seperti apa, begitu. Nah, ini 3 dimensi aktualisasi prinsip CI atau continuous improvement di lembaga pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Langkah aktualisasi prinsip CI. Ini saya ambil dari konsepnya Vincent Gaspers. Yang pertama, identifikasi masalah dalam konteks proses. Pembelajarannya apa nih yang kurang? Metodenya? Apa sarana prasarananya? Dalam konteks SDM, apakah gurunya? Apakah tenaga kependidiknya? Apa OB-nya? Gitu. Identifikasi masalahnya di mana? Gitu. Supaya muncul solusinya mudah. Ya, dalam konteks prosesnya seperti apa? Ini kok nggak berjalan? Ini mandek, gitu ya. Ada masalahnya di mana? Nah, identifikasi. Kemudian yang kedua, identifikasi dan mendokumentasikan prosesnya. Ketika tadi ada masalah seperti apa, baru kemudian diidentifikasi juga, dokumentasikan. Oh, ternyata benar masalahnya di sini. Ini sebagai proses sinkronisasi antara asumsi masalah yang muncul dengan fakta yang di lapangannya seperti apa. Itu maka perlu ada dokumentasi prosesnya gitu ya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu di lembaga itu kan ada monitoring gitu kan ya, nah, di situ ada proses dokumentasinya, ada supervisi juga di situ, ada proses dokumentasinya. Oh, ternyata kekurangannya itu adalah dalam metodologi pembelajaran. Bagaimana? Maka harus ada pelatihan tentang metodologi pembelajaran, gitu ya, misalnya seperti itu. Ternyata masalahnya itu dalam hal fasilitas, sumber media atau media pembelajarannya kurang. Seperti apa muncul solusinya? Mengukur performansi. Jadi kinerja itu diukur, gitu ya, diukur bagaimana keberjalanannya, bagaimana proses tata lakunya dan seterusnya, gitu ya. Baik dari pendidik maupun tenaga kependidikan, ini dalam konteks satuan pendidikan misalnya. Lalu memahami terjadinya suatu masalah dalam konteks proses. Setelah kita tahu masalahnya seperti apa, didokumentasikan masalahnya di mana, titik lemahnya di mana, lalu kita pahami. Ini kenapa muncul masalah seperti ini? Gitu ya. Ada apa? Persoalannya kenapa gitu ya? Kenapa bisa muncul di masalah seperti ini? Lalu mengembangkan dan menguji ide-ide, muncul solusi. Saya ambil contoh, nah, konsep ini sebetulnya nggak jauh beda dengan kalau guru melakukan dengan PTK sebetulnya kalau di guru, penelitian tindakan kelas.
PTK itu, penelitian tindakan kelas itu kan berbasis masalah. Masalahnya apa? Siswa misalnya selama pembelajaran itu nggak pernah ada yang nanya, berarti masalah komunikasi. Lalu muncul ide kita, oh kalau begitu pakai saja metode presentasi, misalnya kan gitu, metode presentasi. Nah, nanti anak terpaksa menjadi ngomong. Nah, contoh begitu. Nah, ide-idenya diuji coba. Nah, hasil dan tidaknya itu kan urusan belakangan. Nah, inilah konsep continuous improvement itu seperti itu. Gitu. Kita lanjut. Yang terakhir yang keenam adalah implementasi dari solusi dan evaluasi. Setelah uji coba, ide-idenya bagus, teruji, implementasikan. Solusi yang itu. Jangan hanya sekedar solusi muncul setelah itu nggak dipakai. Udah, nggak ngaruh. Perbaikan apa nantinya kalau begitu? Ya, oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah pimpinan dalam implementasi continuous improvement. Begini, tadi saya sudah masuk pada wilayah kebijakan sebetulnya, karena TKM ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara bersama-sama dan tentu diinisiasi oleh pimpinan gitu ya. Nah, dalam konteks ini pimpinan lembaga pendidikan sebagai manajer tentunya dia harus punya concern yang tinggi terhadap keberjalanan TKM ini. Ya, pertama, yang harus dilakukan itu adalah pendelegasian. Pendelegasian. Memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai fungsi dan porsinya. Gitu. Jadi jangan dikerjain sendiri aja, ada pendelegasian di situ. Bagaimana pendelegasian yang baik gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dalam bentuk program yang jelas. Ada pendelegasian, dimulai dari bikin teamwork, kemudian ada tim penjamin mutu internal gitu ya. Nah, nanti bagi-bagi tugas schedule job desk-nya jelas, dia melakukan apa dan seterusnya gitu. Jangan dilakukan oleh sendiri atau sebagian saja, harus semuanya. Kemudian ada pengapresiasian. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, mengapresiasi ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses perbaikan berkelanjutan sebagai bentuk motivasi dalam perbaikan mutu lembaga gitu ya. Masih lama Pak San? Masih lama kok Pak, boleh sampai kan kita sampai jam 12. Apa mau langsung ke pertanyaan? Masih lama. Ini materi masih ada ya, saya tuntaskan dulu ya. Siap. Masih banyak tenang. Baik. Kita lanjutkan. Nah, terkait masih dengan kepemimpinan tadi ya. Ini sudah masuk pada ranah kebijakan kepemimpinan. Karakteristik pemimpin yang bermutu ini sangat menunjang terhadap proses berjalannya TKM di lembaga pendidikan. Yang pertama, pemimpin yang bermutu itu dia senantiasa menanamkan nilai-nilai spiritualitas, gitu ya. Apa sih nilai-nilai spiritualitas? Karakter baik itu ditampilkan, ditanamkan, dan diinternalisasikan. Ya, diinternalisasikan dalam sebuah sistem lembaga tentunya. Kenapa? Ini dia jadi role model untuk bawahannya gitu ya. Jangan sampai ada atasannya juga misalnya tidak memberikan kedisiplinan yang baik, kan itu udah hancur tuh TKM nantinya. Jadi tanamkan nilai-nilai spiritualitas gitu ya. Di situ ada kejujuran, di situ ada moralitas dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, karakter pemimpin yang bermutu itu adalah apa? Berorientasi pada masa depan. Dia visioner, ya, dia berpikir jauh ke depan, tidak berpikir saat ini, gitu ya. Ke depan apa? Peluang dan harapan dan tantangan ke depan itu dia selalu analisa. Ya. Tantangan ke depan itu seperti apa? Makanya muncul kan pemikiran pendidikan abad 21. Wah, ini udah jauh ke depan gitu ya. Nah, bahkan sekarang penetrasi perubahannya itu kan luar biasa saat ini.
Penetrasinya luar biasa, sangat dinamis dan serba cepat. Serba cepat saat ini. Saya katakan pada sahabat semua bahwa kita sudah masuk pada era ketidakpastian saat ini. Jadi segala kemungkinan itu harus dipersiapkan. Apa yang saya maksud dengan era ketidakpastian? Saya ambil contoh yang sederhana saja. Sampai saat ini tidak ada kepastian, misalnya kapan tatap muka itu di sekolah diberlakukan. Itu kan tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti. Besok ngapain, besok dan susah itu. Nah, perubahannya begitu cepat. Perubahannya begitu cepat. Nah, kita harus adaptif dengan betapa cepatnya perubahan. Teknologi menjadi sesuatu yang luar biasa, dinamisnya begitu ya. Harus adaptif dengan perubahan. Kemudian berorientasi pelayanan. Ya. Jadi pemimpin yang bermutu itu adalah dia yang selalu mendengarkan apa keinginan dari harapan orang lain, harapan pelanggan, harapan mitra gitu ya. Berbasis pelayanan. Jadi melayani, bukan dilayani. Awas tuh. Jadi pemimpin yang bermutu itu bukan yang dilayani, tapi dia berusaha melayani. Ya. Ini ada perubahan paradigmatik dari pemimpin yang dilayani menuju pemimpin yang melayani. Kemudian yang keempat, orientasi pada modal intangible. Intangible itu sifatnya ide, sumber daya, tidak sifatnya materialistik. Bukan tangible materi. Ini nanti arahnya itu muncul ke pemimpin yang transformatif dengan pemimpin yang transaksional. Ini munculnya ke situ arahnya. Kepemimpinan yang transaksional, dia selalu berpikir materi. Dia selalu berpikir materi. Umpan balik, imbal balik gitu ya. Nah, kalau intangible nanti arahnya memunculkan kepemimpinan yang transformatif. Dia berbasis idenya seperti apa, visioner nanti ke depannya. Arahnya ke pengembangan, arahnya ke perbaikan, ya, arahnya kepada pelayanan nantinya kenanya. Jadi tidak, ini sebetulnya masih terkait tiga yang tadi dengan nomor 3. Kemudian yang kelima, orientasi pada keunggulan dan daya saing, gitu ya, keunggulan dan daya saing. Nah ini karakteristik pemimpin yang bermutu, yang mudah-mudahan ini bisa adaptif dengan adaptif dengan total quality management tadi, gitu ya, membangun, melayani, kemudian melakukan perubahan-perubahan secara berkelanjutan, perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah ini kata kunci sebetulnya dari semua yang kita bicarakan hari ini. Konsep TQM ini adalah tertuang dalam siklus TQM. Ya. Ini ya dari semua slide yang ada.